Kurang meriah. Shalom. Jangan pernah melihat ketika saya naik, Bapak Ibu. Itu biasa. Ini adalah bagian dari perjuangan. Amin. Ini adalah aset saya dan saya tidak terlampau merasa harus dibantu. Tapi kenyataannya memang saya perlu dibantu untuk naik. Karena kalau tidak dibantu ya saya duduk di situ. Nah maka kebenaran firman Tuhan juga akan tidak tersampaikan dengan baik. Amin. Mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang sudah membawa saya kemari dari kota Malang. Tuhan baik Bapak Ibu. Karena hal yang tidak mungkin pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Ini adalah kali pertama saya datang ke tempat ini dan terbang juga pertama kali. Saya berharap itu tidak yang terakhir kalinya, Bapak Ibu. Palembang bukan bagian dari sesuatu yang pernah saya pikirkan suatu saat saya berada di tempat ini. Ini bukan satu rencana, bukan sesuatu yang menurut saya bagian dari agenda Bapak Ibu. Saya adalah orang yang terbiasa mengalir apa tanpa ada satu hal yang besok saya harus ke sini, saya harus ke sini. Tidak. Dan tiba-tiba setelah ada penyampaian utusan semacam itu dan saya tunduk pada otoritas Bapak Ibu. Saya tunduk pada otoritas. Sekalipun beliaunya ini adalah masih di bawah, tetapi kalau otoritas sudah ada di sana, maka yang bekerja dan berkarya adalah Roh Kudus. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Adalah merupakan satu pergumulan ketika saya diperintahkan atau diminta untuk melayani. Bukan sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Anggap saja sedang menuju kepada eksekusi. Orang kalau yang menuju kepada eksekusi, dia akan pasti menolak. Betul? Siapa sih mau dihukum mati? Betul ya? Ini ibarat saya. Saya mau datang ke Palembang ini merupakan sesuatu yang berat bagi saya. Karena apa? Saya bisa membayangkan untuk datang ke Juanda. Saya tidak bisa membayangkan jalannya jauhnya kayak gitu. Saya waktu pas check-in boarding pass itu tanya, kira-kira pintu ini kemana? Oh jauh Pak. Kira-kira kalau saya jalan, kalau Bapak jalan, kalau orang normal itu jalan kira-kira ya 10 menit, kalau Bapak bisa setengah jam. Saya ngomong gini, batinku ini penghiburan, mau pelecehan. Dari dulu kecepatan saya jalan ya cuma seperti itu. Tapi apakah saya berhenti sampai di situ Bapak Ibu? Saya katakan, tidak. Saya harus lawan itu Bapak Ibu. Ini aset yang berharga. Dan ketika saya diam dan saya tidak lakukan apa-apa, saya duduk. Tuhan berikan mujizat. Dan tiba-tiba ada seorang pegawai di bandara itu, Bapak perlu kursi roda. Iya, saya butuh kursi roda. Karena memang terlampau jauh. Tunggu ya Pak, saya timpulkan karena hari ini sedang shift pergantian. Jadi saya harus menunggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, menuju eksekusi dan harus tepat waktu. Ya, menurut saya itu lebih senang. Tapi tidak Pak. Saya harus cepat-cepat menuju eksekusi itu Bapak. Dan saya tidak tahan untuk terus duduk. Saya berjalan Pak. Saya lihat gate 1, 2, 3, yang 12 melip Bapak tahu ya segini itu jauh. Saya sudah habis napas. Akhirnya saya ke toilet sebentar dan setelah saya keluar tiba-tiba ada namanya kursi roda. Dan yang mengantarkan ini seorang adik-adik ya, seperti yang tubuhnya tidak terlalu besar seperti ini Mbak yang nyanyi itu ya. Tapi saya tuh tidak kuat. Mbak saya bisa minta tolong ke sana. Oh iya Pak mari silakan. Dan dia bukan dari maskapai yang saya naiki. Dia dari maskapai lain sebenarnya juga tidak terlampau diizinkan. Tetapi Tuhan gerakkan dan saya tolong. Dan saya sampai. Saya menahan lapar dari rumah Bapak Ibu. Tetapi karena saya harus menuju ruang eksekusi dengan tepat waktu dan saya tidak mau ketinggalan pesawat. Apalagi itu perjalanan pertama saya. Dan saya pun juga harus lakukan dengan sekuat. Dan tiba di tempat saya duduk tenang dan saya berdoa dan bersyukur Bapak. Rasa lapar itu hilang. Puji Tuhan. Rasa lapar hilang dan saya merasa ringan. Dan pada akhirnya saya bisa sampai terbang dan sampai sini. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Nah saya itu orang yang paling suka disayang, maka saya harus memperkenalkan diri. Amin. Nama saya adalah seperti yang disampaikan, ada kemiripan. Barangkali kita dulu sama-sama ingin memiliki nama Andrew gitu Pak ya. Tapi terbelok menjadi Hendro lah. Beliau ini sudah terlanjur bernama Andrew, tapi saya percaya itu adalah bagian dari karunia Tuhan dan kelengkapan saya Endro Kusumo. Dan saya datang dari Malang, saya punya 1 istri 2 anak. Jangan dibalik loh Bapak Ibu, 1 istri 2 anak. Nah, dan pada saat itu anak saya masih sekarang ini sudah menuju akhir kuliah, yang cowok
Dan yang ceweknya sekarang sudah semester 3. Puji Tuhan. Pada waktu itu saya berpikir adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan adalah ketundukan diri Bapak itu. Siapa yang setuju katakan, angkat tangan. Dalam bagian kekristenan hal yang paling penting adalah ketundukan diri. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia melalui karya kayu salib. Ya, karena dia sangat rindu untuk membawa keselamatan bagi setiap manusia, bukan yang lain, diselamatkan manusia. Dia sangat rindu manusia ini memperoleh keselamatan. Karena manusia sendiri tidak akan sampai kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Amin. Tidak akan pernah sampai kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Salah seorang pun yang memiliki kemampuan, inisiasi datang dari pihak Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia dengan karyanya salib itu. Sehingga pada saatnya kita akan memperoleh pembenaran Bapak. Nah, kemarin kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini ada juga bagian yang sangat penting dalam kekristenan. Tidak hanya sekedar menerima keselamatan, amin. Tidak hanya sekedar menerima keselamatan, ini step yang paling bawah. Tidak hanya sekedar menerima keselamatan, tetapi mulai bergerak untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi, amin. Dan kita butuh yang namanya Roh Kudus. Tuhan mau selalu berelasi dengan setiap anak-anak yang beroleh kemenangan, tidak hanya sekedar stagnan dalam keselamatanmu, tapi mulai menyampaikan kabar sukacita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah umat pemenang. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus dikatakan demikian. Saudara, kita adalah agen tunggal Allah. Sekali lagi saya mau garis bawahi, kita adalah agen tunggal Allah yang dipakai Tuhan untuk mempresentasikan kasih Bapa kepada dunia. Melalui kita, bukan melalui orang. Oleh sebab itu sangat aneh apabila anak-anak Tuhan ini tidak berada di dalam satu kuasa dan bahkan mereka tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh beliau, Pak Gembala, Bapak Ibu di tempat ini untuk menyampaikan tema penghalang berkat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mulai melihat dan mengintrospeksi diri sejauh mana kehidupan kekristenan kita sejak pertama kali kita mengenal keselamatan sampai sejauh ini. Kadang masih ada berbagai macam pertanyaan. Kenapa ya Tuhan yo? Aku kok masih begini? Kenapa penghalang-penghalang ini tidak segera Engkau lalukan? Kenapa aku masih saja mengalami berbagai macam kesalahan? Padahal sesungguhnya Engkau turun untuk menyelamatkan. Seandainya Tuhan Engkau tidak turun menyelamatkan, aku juga tidak akan tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbagai macam pertanyaan. Dan itu pun juga pertanyaan saya, Bapak Ibu. Tuhan, kenapa aku sampai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara terkasih, Bapak, ada bagian yang paling penting di dalam kekristenan adalah bagaimana kita bisa berjalan di dalam kerinduan Allah. Kita sevisi dengan Tuhan. Kita sejalan dengan keinginan Tuhan. Terkadang dengan berbagai macam permasalahan yang ada dalam diri, maka kita tidak memiliki fokus. Dan akhirnya kekristenan kita menjadi bias. Jadi itu sering terjadi terutama di dalam komitmen kita dengan Tuhan. Betapa kita sudah mengikrarkan beginian di hadapan Tuhan, begini-begini, maut yang memisahkan. Tapi di tengah-tengah jalan mulai terjadi pembiasan. Saudara, itu yang terjadi dalam keluarga besar. Keluarga besar kita adalah contoh yang terbaik dalam Tuhan. Kita akan bisa meniru keluarga besar kita lah contoh yang terbaik. Sekalipun mereka melakukan hal yang buruk barangkali, belum mengenal Tuhan. Buruk barangkali ya. Saya ulangi, dalam keluarga besar dan mereka melakukan hal yang buruk, mereka tetap contoh yang terbaik. Tetapi sebuah contoh yang tidak perlu dicontoh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan sesuatu. Kenapa salah satu penghalang berkat ini dalam kehidupan kekristenan itu menjadi satu halangan bagi kita untuk eksis dan kita bisa bersaksi kepada orang lain. Amin. Kenapa kita sulit untuk menyampaikan hal ini kepada orang lain? Apa yang harus aku saksikan? Oh, aku sih kalah terus. Saya masih kalah terus. Saya masih berada di dalam satu lubang-lubang yang sama. Kapan aku bisa menjadi berkat bagi orang lain?
Saya mau sampaikan sesuatu Bapak Ibu. Hal yang hal yang bisa melandasi atau menghalangi berkat Tuhan karena kita salah di dalam berdoa. Ada sebetulnya yang nomor satu, tapi coba saya akan lihat di dalam. Kita akan periksa. Yakobus 4 ayat 3. Ya, sekali lagi Yakobus 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa Bapak Ibu? Nothing, tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya adalah bagian orang yang rindu untuk berelasi dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Dan ketika saya mengenal kasih mula-mula ini suatu kesaksian Bapak. Dan kesaksian ini semoga dapat jadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di tempat. Cukup saya saja yang mengalami. Ya, Bapak Ibu bisa belajar. Ketika saya muda, ya, saya ini adalah orang yang pada waktu itu mengalami kasih mula-mula. Ya, mengalami kasih mula-mula. Dulu saya di dalam kekristenan ini tidak begitu lahir procot sudah Kristen ya, tapi pertumbuhan keimanan dan buah dari kekristenan saya ini sama sekali mandul. Sama sekali tidak dapat jadi berkat bagi orang lain. Jadi saya seperti orang dunia, kebetulan saya berlabelkan orang Kristen. Usia 3 tahun, saya mengalami yang namanya polio. Namanya polio. Tahu ya polio ya? Dalam keadaan panas disuntik. Tiba-tiba saya yang dulunya sehat, bergerak bisa ke sana kemari, panas disuntik dan oleh mantri pada waktu itu. Dan ketika mami saya mau membangunkan, saya terjatuh. Diberdirikan, terjatuh. Panik orang tua. Pasti panik. Kenapa sih? Dan ternyata dua-duanya lumpuh, beliau. Itu mantrinya mau ditembak sama papi saya. Karena kebetulan orang tua saya seorang TNI. Dan kehidupan terus berjalan. Nah, saya dibawa ke satu dokter dan di sana saya diakupuntur. Saya diakupuntur dan ternyata sukses. Sukses satu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak. Ini saya katakan tidak sepakat ya kayak gini. Tidak sepakat, satunya mau kok dia enggak mau. Ini tidak sepakat, tapi tetap sejalan. Hati-hati. Orang yang di dalam rumah Tuhan sejalan tapi tidak sepakat ini hati-hati, Pak. Apalagi di dalam rumah tangga. Ya untung ini kaki. Tertawalah santai saja, Pak. Santai. Nah, saya bukan stand up komedi pada saat ini, tapi ini saya mau saksi, Pak. Dan menurut satu kekuatan. Nah, setelah itu namanya anak muda ya. Mas muda kan, pasti punya kerinduan untuk punya tulang rusuk, benar nggak? Dan carinya di mana? Carinya di mana? Di luar gereja? Tidaklah, pasti ngelirik-ngelirik. Saya juga seperti itu, Bapak. Bapak Ibu. Saya pun juga punya 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 keinginan, kerinduan sama. Saya ini normal. Cuma jalannya agak miring-miring. Makanya kalau ketika saya jalan di jalan raya itu orang pada heran. Ini jalan sudah kita bangun lurus katanya. Tapi kok ya masih saja Bapak ini lewat jeblong-jeblong. Itu kalian kurang bagus jalan. Kalau saya yang lewat tapi sudahlah. Saya punya kerinduan, saya harus tulang rusuk. Nah, ketika saya mulai apa namanya? Mulai eh, mengalami kasih mula-mula. Saya pelayanan itu tidak pernah ada henti. Mirip seperti kesaksiannya Bapak Gembala Pak Endi. Saya rindu, haus, ngelak. Tahu ngelak ya? Ngelak itu haus. Haus itu ngelak dahaga lah. Itu kalau bahasa Malang itu katanya ngelak. Nah, saya pun seperti itu. Minggu pagi, minggu sore, lalu Senin, sampai doa kaum ibu, wah, saya ikut. Saya kan main musik ya. Enggak pernah terlambat. Selasa, Rebo,
PA, Kemis, latihan musik apalagi, Jumat, Sabtu. Nah, suatu ketika dalam sebuah persekutuan, saya berpikir mungkin saya menemukan tulang rusuk. Dalam perjalanan saya pelayanan selama ini setelah saya mengalami kasih mulamu, saya benar-benar rindu untuk melayani. Tapi salah apa? Salah motivasi. Saya mau cari tulang rusuk. Kelihatannya Alkitabiah. Alkitabiah loh itu. Alkitabiah kenapa? Saya tidak mencari di luar. Cari dalam Tuhan gereja yang seiman. Masih muda, masih muda. Wow, potongan saya keren. Wah, keren bener. Sekalipun agaknya jalannya agak miring-miring, saya cukup banyak orang yang suka. Betul. Ketika saya lewat, banyak karena belum bayar arisan, jadi kejar-kejar. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa namanya? Pada waktu saya berpikir, saya mulai melayani yang menyembah Tuhan, kadang juga buka matang baru melirik bilang, oh haleluya. Setelah itu selesai melirik, oh sudah tahu, kelihatannya benar, tetapi itu sebuah hal yang tidak, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Betul. Saya pulang melayani ya, saya pulang dari pelayanan, saya naik motor jam 6 Mei, tanggal 6 Mei tahun 1990, jam 2 dini hari. Saya mengalami kecelakaan. Ketika saya mau menyeberang, nah itu ada kendaraan nabrak yang dari bawah ke atas tanpa pakai lampu. Gitu. Nah saya nyebrang ditabrak, jeduer, molak-malik. Dan saya sudah tidak bisa mengingat satu saat itu mengingat apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba ketika saya mulai melihat membuka mata, seperti ada terang-terang di belakang. Saya pikir apa? Ternyata kendaraan yang nabrak saya terbakar bersama orang yang digonceng. Yang digonceng itu orang ibu setengah usia, gemuk, dari bawah sini terbakar guling-guling. Sampai hot mic-nya itu, tahu ya hot mic, aspal itu leleh. Dia berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Saya kebingungan dan saya tidak mau kalah. Ya Yesus, ya Yesus. Dan saya lihat kaki saya ini sudah tidak sinkron. Wes nggak sepakat, sekarang malah tidak sinkron. Sebelah kanan gini kaki. Nah, aku pulang melayani Engkau Tuhan, kenapa jadi seperti itu? Saudara terkasih, setelah itu saya dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dan saya mulai mengartikan Yeremia 29 bahwa rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan, faktanya sekarang seperti ini. Saya mengalami kecelakaan. Saya mengartikan ayat ini secara letterless. Gitu. Saya mengartikan bulat-bulat, tak makan, tak telan. Hampir-hampir saya merasa kecewa. Saya ini mengalami kasih mula-mula demikian. Pelayan aku tidak aneh-aneh. Dan Tuhan mulai hampir sekitar 2-3 tahun. Saya terproses untuk memahami ayat ini. Makanya saya mau sampaikan sesuatu. Hati-hati dalam bermotivasi. Kelihatannya kita biar, tapi sungguh loh, iblis juga bekerja di sini. Nah, iblis juga memiliki ruang di sana. Oleh sebab itu kita harus memiliki kepekaan. Jangan pernah punya motivasi di dalam melayani itu. Betul. Motivasinya adalah satu. Aku mau kau pakai turut dengan kehendak. Aku sekarang ini adalah pelayan. Kemana kau bawa? Itu yang aku pakai, Bapak. Kemana kau bawa Tuhan? Dari Malang ke Palembang dengan jalan yang tertati-tati. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan anak tangga. Pergumulan. Oh, pergumulan. Tangga musuh, Pak. Buat saya. Tapi Bapak Ibu tahu, saya naik. Sukses. Dengan mata memandang. Ini makhluk dari mana? Gak ngurus. Penting aku teko, Pak. Saya sampai di sini dibantu mana Bapak ya? Bapak yang, itu Bapak, membantu saya. Bapaknya juga bingung. Sebelah kaki, Pak, naik saja dulu biar saya yang ngatur. Tapi seperti itu Bapak Ibu. Saya mau.
Waktu pujian diangkat tadi saya berpikir, oh, ini lewat sebelah sana, ini sebelah sini, terus apa sih ngangkat? Tiba-tiba penyanyi Pak Andrew, loh tadi Pak Andrew kan sudah janji untuk ngangkat saya. Lah sekarang beliau di sini. Lah terus yang ngangkat saya siapa? Ya apa di dalam Tuhan bergumul cara mengangkat gitu. Itu Tuhan Yesus. Dan ternyata ada malaikat yang disuruh apa itu? Malaikat yang bingung. Saudara terkasih dalam Tuhan, berikan kemuliaan kepada Allah. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini saya sedang menertawakan diri saya sendiri, Pak. Dan iblis tidak akan pernah dapat mengintimidasi. Amin. Katakan pada kiri kanan, iblis tidak akan pernah mengintimidasi karena ada Allah. Katakan, Tuhan berjalan di depanku untuk menyelesaikan seluruh masalahku dan memberikan kemenangannya kepadaku. Katakan pada kiri kanan, Tuhan berjalan di depanku. Katakan pada kiri kanan, Tuhan berjalan di depanku untuk menyelesaikan semua perkaraku dan memberikan kemenangannya. Karena ini yang saya katakan berulang. Dan iblis memberikan intimidasi dan kita lawan dengan firman Tuhan. Ini akan menjadi sebuah kehidupan yang sukses dan kita menarik. Pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang disukai, ya toh? Menjadi orang Kristen yang bergairah, yang energik. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu usia saya berapa sekarang ini. Mungkin sedang berpikir, oh usianya di atas kepala. Oh, keliru, saya masih 27 tahun lebihnya. Teman-teman sebaya saya itu jalannya miring-miring, lebih miring dari saya. Rambutnya gini. Terus kalau lihat saya itu kayak gini. Tapi saya masih tetap tegak dan masih kelihatan. Oh Pak Andrew, oh Bapak Malaikat. Tahu semua Pak. Masih jelas. Ini semua karena spirit yang Tuhan beri kepada saya. Benar-benar saya maksimalkan dalam kehidupan. Amin. Benar-benar saya maksimalkan kehidupan. Dan orang yang sudah istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang tidak pernah pusing di mana dia berada. Dia tidak pernah apa yang disebut dengan minder. Penyakit apa minder? Wah, sombong. Apa minder? Saudara, apa minder? Apa itu minder? Penyakit apa? Saudara, iblis bisa memakai celah ini untuk membuat kita hidup di dalam ketertekanan sehingga kita tidak muncul sebagai orang pemenang. Ingat loh, kita ini didesain untuk menjadi pemenang. Tapi berapa acap kali kita selalu kalah. Berapa sering kali berkat Tuhan tidak pernah. Tuhan punya aturan main. Kalau kalian mau diberkati, Tuhan juga punya aturan main. Keselamatan ya, itu karyaku. Kau menjadi orang yang aku benarkan. Tetapi memang dengan masalah berkat dan sebagainya, aku sudah sediakan. Tapi aku punya aturan main untuk kau bisa menoleh semuanya. Ini aturan mainnya. Dan setelah itu Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai paham, sudah mulai menyadari tentang ayat yang satu, saya sudah mulai diubah paradigma. File-file yang tidak benar itu ditarik, digantikan dengan sebuah pencerahan yang baru. Ya tak salah. Jangan melotot juga. Aku takut kalau dipelototi. Gantikan dan diberikan sesuatu yang baru. Maka muncullah sebuah pernyataan, perkataan yang membangun, yang menjadi berkat bagi mereka yang mendengar. Amin. Bukan seperti dulu. Dulu itu keluhan. Ya aku itu pokoknya Ayub. Ayub. Paling Ayub itu pasal 42. Kalau saya misalnya buat pasal, saya bisa pasal 43 judulnya bukan Ayub, tapi Hendro. Tetapi dulu Ayub mengatakan dia orang saleh loh Bapak Ibu. Dia orang saleh. Apa sih yang sudah dia lakukan? Tetapi dia tidak pernah mengalami Allah. Justru ketika dia sudah dibongkar bangkit, dihancurkan, dibuat senista mungkin, dia memiliki status sosial terhormat sampai minus. Mulai muncul sebuah paradigma manusia baru. Bahkan di dalam pasal terakhir dikatakan
Coba kita pelajari, lihat di Ayub 42 pasal 5. Nah, ini betul. Hanya apa? Dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Saya ulang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang kau. Dia sudah mengalami Allah yang dulunya tidak. Dan saya mau sampaikan bahwa setiap perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan itu untuk memberikan sebuah pemulihan baru, cara pandang baru. Ayub dulu hanya kata orang. Tapi setelah dia mengalami yang namanya kesengsaraan dan lain sebagainya, difitnah sama temannya Elihu dan semuanya, ini mulai muncul sebuah pemikiran. File-filenya yang dulu diangkat dengan mata kepala. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Kita bisa bersaksi. Saya bersaksi di bawah sini tidak dalam intimidasi. Karena apa? Sah, legal. Saya mengalami. Amin. Dan saya mau sampaikan dan itu tuh landing jadi berkat bagi mereka yang mendengar. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan saudara air mata sekarang ini, lembah air mata, ya, jadikan itu sebagai mata air dalam hidup. Kita memiliki Roh Kudus yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Orang itu katakan bahwa pencobaan itu tidak terlambat. Tetapi setiap pencobaan itu datang, Tuhan tanggung jawab loh. Gak dicol-nocol, tidak dilepaskan pas. Dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Saya mau garis bawahi. Dia adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Ketika Tuhan izinkan perkara itu terjadi dalam kehidupan kita, pencobaan, dia memberikan kekuatan. Bapak. Salah satu bentuk pembelajaran supaya kita kuat menanggungnya. Amin. Dan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tidak pernah melampaui kekuatan kita, Bapak. Tuhan memberikan porsi yang sama. Tetapi setiap pergumulan di dalam oleh Bapak Gembala, Bu Sahabat dan semuanya, saya belum mengenal satu-satu. Jadi ya, ini itu tidak sama. Tetapi dia memiliki satu cara yang sama, kerinduan yang sama Allah untuk memberikan pemulihan. Amin. Untuk memberikan apa? Pemulihan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Untuk memberikan pemulihan. Itu yang mau. Supaya kita bukan menjadi anak-anak gampang. Di dalam kerajaan surga di negeri seberang, bumi baru, langit baru, itu bukan orang-orang yang memiliki mentalitas miskin, mentalitas orang kaya, tetapi orang-orang yang memiliki mental dan itu dimulai dari sekarang. Hidup kita keakanan dipengaruhi oleh ketinggian. Amin. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali secara sia-sia. Dia akan pasti akan melakukan apa yang dia firman. Saudara, mulai perkatakan kebenaran Tuhan. Saudara punya ayat. Semua saya berharap Bapak Ibu memiliki ayat. Karena itulah yang membantu energi. Dan kita akan menjadi orang hidup yang selalu memiliki energi, memiliki gairah, yang selalu memiliki optimisme di dalam mengarungi kehidupan. Tidak mudah Bapak Ibu. Betul. Firman Tuhan katakan bahwa dari setiap hari atau dari tahun ke tahun, dari hari-hari ke depan dan sebagainya tidak akan menjadi hari yang semuanya ada begitu banyak. Zaman keemasan saya itu sekitar tahun di Malang ya, sekitar tahun 2008 itu jangan. Tetapi sekarang keadaan tambah hari itu semakin buruk, tidak semakin. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan memberikan jaminan. Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat kita hadapi. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, haleluya. Kalau tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan kalau kita berjalan bersama. Tuhan senantiasa menjamin, Bapak. Tuhan yang menjamin bahwa apa yang akan kau jalan, percaya, aku akan membawa. Karena di dalam Yesaya 41 ayat kita akan baca. Kita diberikan waktu sampai jam berapa ya Pak?
jam 5 sore. Oh ya Pak, siap. Bapak Ibu itu jangan iri kalau tadi pemimpin ujian di sini nyanyi. Mari kita bantu berdiri. Yang di depan yang dari Malang tahu kan? Itu lu diem duduk. Sekarang Bapak duduk saya. Ayo. Jangan iri Bapak Ibu, saya punya porsi sendiri. Tengah hari saya duduk di apa? Tengah hari saya berdiri di sini. Ya capek. Nah, saudara kasih dan Tuhan coba kita lihat. Nah, ini ayatnya. Ini ayat yang Tuhan berikan kepada saya tatkala mengalami satu kita. Janganlah takut sebab aku menyertai apa? Menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini Allahmu Bapak Ibu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa. Secara pribadi saya menghadapi luar. Dan ayat inilah yang sering muncul ketika saya berdoa. Entah itu dari WA group, singgung, dan Tuhan itu mau supaya aku berjalan percaya dan menjalankan dan memegang janji. Bapak Ibu, terlampau mudah bagi Tuhan untuk memulihkan. Ada yang Tuhan, karena begitu kasihnya kepada kita. Dia mau membentuk secara detail. Ingatlah, kita ini karena lihat dia pejuang. Karpnya dia sendiri. Tapi yang terpenting kita nanti akan di-display. Barang display itu barang bagus loh. Display. Ini loh, contoh anak. Ayub itu loh sudah tak hancurkan. Nah sekarang dia menjadi display. Dan kisah Ayub jadi dekat sampai. Bapak punya sebuah pengalaman display kan. Itu akan menjadi dekat buat anak turunan. Itu luar biasa. Kita harus memiliki jejak yang hidup untuk keluarga. Jangan buat jejak-jejak yang aku muang lulus gak jelas. Saya bilang dari itu tetap contoh yang terbaik yang tidak contoh. Artinya itu menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi generasi mulia. Makanya yang disebut dengan perkawinan itu sakral. Mengapa? Tuhan benar-benar hadir. Karena Tuhan tahu dari perkawinan Kristen, perkawinan orang percaya, aku hadir. Disitulah gereja Tuhan. Gereja akan sehat jika jemaatnya sehat. Amin. Dan keluarga juga akan diberkati. Itu akan memberikan dampak buat saudara. Kota Palembang juga akan dipulihkan. Kota Palembang juga akan banyak jiwa-jiwa. Saya berjalan sama Pak itu di sini ini banyak kelenteng. Ini kesempatan untuk memenangkan dan Pak itu juga. Saudara, peluang kita nggak usah datang yang aneh-aneh, tempat-tempat dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, gimana kita bekerja. Jadikanlah ini display yang bisa jadi berkat buat orang melalui pengalaman. Sekali lagi, masalah yang Tuhan izinkan hadir bukan untuk dihindari. Amin. Masalah yang Tuhan izinkan hadir adalah memiliki sebuah sangkut paut yang detail, yang radikal untuk membentuk karakter. Sehingga kita menjadi orang-orang yang efektif untuk menjadi. Amin. Nah, inilah yang menjadi salah satu pegangan saya. Kalau saya sedang mengalami masalah, termasuk ketika saya sedang berangkat ke sini. Loh, saya tidak kenal siapa-siapa loh Bapak Ibu. Dan dengan membawa koper Bapak Ibu ya, jalan tertatih-tatih, karo miring-miring, padahal lebih jelas. Terus jalannya itu sudah bagus. Kenapa? Tidak bisa ayat ini yang semangat itu. Dan saya tidak memiliki pilihan lain selain saya menuju, tidak peduli kiri kanan, fokus. Itu tak peduli entah saya berjalan berangkang, pokoknya tetap sampai. Dan saya tidak menolak Tuhan. Ketika pesawat terbang, saya melihat ini akhir dari semuanya. Aku belum pernah terbang. Redeknya setengah mati. Cuma saya tidak mau dong memperlihatkan orang yang takut kepada kiri kan pura-pura kendel. Oh, itu ada AC itu si kemeringat.
Dan saya lihat anak-anak itu bisa tidur ngorok-ngorok. Wah, bingung karena PDB. Gelisah, tolak-tolak. Enak orang-orang. Terus pesawat itu ada turbulensi. Tuhan Yesus. Orang bodoh. Orang yang sudah di dalam, ini yang saya maksud. Bukan jaminan Bapak. Ketika Bapak Ibu berada di tempat ini dengan satu satu rutinis, bukan jaminan. Tetap saja ada dalam rasa kuat. Sama, saya juga. Saya melihat diri saya sendiri. Aku juga kurang-kurang Tuhan. Berdoa. Aku juga kurang-kurang minta doa para hamba Tuhan. Di tumpang tangan sampai tukang kaki ya bisa. Semua lengkap. Wis komplit. Loh, ketika saya berangkat dulu. Saya masih. Dan itu mulai pihak Endro sendiri yang ambil inisiatif. Mulai mengoptimalkan kuasa. Aku percaya aku sudah berjalan menyelesaikan. Saya anggap perjalanan ke mana itu namanya bandara itu taruhlah 100% saya sudah menjalani, 5% tinggal dan 100% terpenuhi dan saya hadir tempat diberikan kemuliaan kepada Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang saudara yang terkasih, hal yang berikutnya adalah kita periksa dalam Yesaya 59. Ayat ini sebenarnya sudah cukup familiar. Sering hamba-hamba Tuhan adalah sesungguhnya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tidak kurang panjang. Untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam. Kita aja yang nggak kredibel, yang tidak audible, yang tidak peka dengan. Terus punya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu apa? Ialah segala kejahatan. Kejahatan itu figurnya banyak sekali Bapak. Termasuk tidak dengar-dengaran, termasuk tidak ada penyangkalan diri, termasuk hidup di dalam egoisentris dan lain sebagainya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Sehingga tidak mendengar yang segala. Ini yang menjadi satu hambat. Kenapa kekristenan ini tidak bisa hijau, tidak bisa berbuah? Kenapa kita yang selama ini sudah mengaku sekian puluh tahun mengikut Tuhan, tapi belum merasakan apa yang namanya berkat-berkat Tuhan? Ini, ini yang harus kita selesaikan. Nah, seberapa sering kita mengalami hal ini, jatuh bangun, tapi di titik yang sama, jatuh bangun dan kita tidak sampai pada level yang lebih atas lagi. Tidak akan sebelum kita selesai dengan masalah yang satu. Tuhan selalu akan buat dan kirimkan banyak orang. Saya dulu adalah orang yang memiliki kesombongan tersebut. Tahu ya, kesombongan. Orang yang mengalami disabilitas itu biasanya dia punya sisi psikologi, dia punya pakar, supaya orang tidak menyerang. Ketika orang menyerang, dia sensitif. Dan itu adalah saya yang belum bertobat. Tapi sekarang buat terjangan enggak terus gue kayak guyon. Pernah keponakan om apa? Om itu kalau jalan bu yo nggak usah banyak style gitu, biasa aja. Kamu belum lahir ya. Kamu itu belum lahir. Om ya jalannya cuma satu gaya, tidak multi gaya. Konsisten sampai hari ini ya tetap seperti ini, nggak banyak gaya. Nyatanya bisa kemana-mana. Saya jadikan ini sebagai satu bentuk sebuah apa namanya, satu bentuk kekuatan untuk menyampaikan, dan saya tidak pernah tersinggung. Kenapa? Saya sudah berdamai. Tuhan tidak pernah melihat fisik, Bapak. Betul. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah melihat fisik, tidak pernah melihat fisik. Loh, batu loh bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan. Loh, apalagi yang namanya Hendro. Hendro yang melakukan miring-miring. Makanya kalau ada acara, mari kita memuji Tuhan, menari-nari.
Aku ini bingung, Bapak. Aku melaku aja orang melihat terus kakean tarian, gayanya aneh. Saya kan suruh nari terus nari model apa mah. Iku kok sing menyembah malah ndelok aku mah. Oh, enggak. Saya cukup sampai di situ dan saya melihat bahwa karya Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Karya Tuhan yang sama hadir kepada Bapak Ibu secara luar biasa. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan jangan pandang jangan pandang remeh setiap perkara yang Tuhan ciptakan hadir dan itu hasrat yang mentah Bapak Ibu. Mari kita taklukkan dengan kuasa yang Tuhan. Dan itu akan menjadi aset. Dia akan menjadi sebuah apa ya? Kekayaan pengalaman. Kalau misalnya kita tidak berani untuk bersaksi atau tidak miskin kesaksian, berarti kita hidup dalam zona nyaman. Saya pastikan kekristenan kita juga akan mandul, stagnan, cukup-cukup sampai. Amin. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar dia. Tetapi di sisi lain Tuhan bicara dalam ayat Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam apa? Masuklah ke dalam. Saya rasa Bapak Ibu sudah punya ya tempat waktu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Nah, jangan salah, di belakang pintu itu tersedia banyak. Jangan pernah berdoa seperti orang-orang memperdengarkan supaya kelihatan tapi Tuhan suka melihat kehancuran diri kita ngomong seenak-enak. Karena saya pernah mengalami satu tekanan yang luar biasa ketika saya dulu bekerja rumah sakit. Ketika dulu saya bekerja sekuler di Surabaya, pekerjaan saya ini aneh ya. Dalam posisi yang seperti ini pekerjaan saya aneh. Aneh apa sih Pak Indro? Bingung kan? Sehingga kalau orang yang diberikan pekerjaan sebagai kolektor, bukan debt kolektor, orang yang agak sehat itu diberikan pada dan tagihan itu ya terbayar semua. Saya sebagai di finance di bagian penagihan spare part itu spare part truk mobil besar. Pekerjaannya mulai dari Banyuwangi Purjo sampai jadi saya berjalan sekitar hampir 1 bulanan berjalan. Karena banyak yang bertanya kerjaan yang kau diberikan padamu itu wis bener. Kalau sing lebih parah mana ya kok awak seperti kamu. Lah yo modelnya aku melakukan kok ngono dadi tukang tagih. Yang jalannya kayak gitu kok bisa jadi tukang. Saya menggunakan kuasa Tuhan. Saya berpikir ketika saya jalan ketemu bosnya gak mentolos berbos mirin dan dibayar buat cek. Itu tidak mulai. Berarti kan efektif apa itu? Terus gak perlu ngomong yang mendeli enggak. Dan saya sering itu di tingkat ini kecil undang-undang apa anak tangga kecil ada nuai ke atas. Bener tahu ya. Pertama kali Selina itu di daerah Surabaya itu di Margomulyo. Bosnya tahu dan di bosnya mendatangi kalian ini seperti mata Bapak ini tidak perlu naik, biar turun kalian yang turun. Puji Tuhan. Selalu ada cara Bapak. Dan benar, ketika saya datang, mereka berlarian ke bawah. Tukang kolektor, kolektor yang dipakai Tuhan itu pun juga Tuhan bisa pakai batu. Apalagi saya menaik motor, benar. Dan saya harus menaklukkan berbagai macam hal yang kira-kira saya tidak. Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Di Surabaya pun saya ada komunitas ya. Komunitas ya maaf Bapak Ibu.
karena saya memang rindu untuk memotivasi mereka yang setidaknya mengalami keterbatasan, tidak selalu memperoleh perlakuan khusus. Di sana itu ada orang yang pansui, apa tahu ya pansui, stroke, ada yang kakinya dua-duanya tidak bisa. Saya menjemput mereka waktu itu dengan bawa mobil. Benar, saya jemput. Suatu ketika mereka minta makan. Gila. Nah, saya masuk di sebuah parkiran ini, saya bilang, Pak, saya di sini sekitar mau menurunkan Bapak yang tukang parkirnya, turunkan. Akhirnya penumpangnya cuma satu yang disabilitas. Setelah selesai, turun lagi yang stroke. Kan, jalannya ya nggak miring gitu, tapi masih lumayan daripada saya. Nah, bikinnya tukang parkirnya ini, bikin parkir, bos mek lurus tok, tinggal dua aja ya. Setelah parkiran turun, ya setelah parkiran selesai, saya turun. Bapaknya melihat, loh, supirnya ngono mana, ngono bisa. Ya ampun, ini guyonan apa-apa. Saya ndak ngurus Bapak Ibu. Ya tertawa-tertawa. Tapi mereka ndak berani tertawa. Mungkin tertawa sama teman-temannya. Ndak ngurus. Jadi kita seperti trio itu jalan. Ngurung. Saya nyurung sambil yang itu jalan. Nggak bisa dibayang. Tapi itu menjadi satu kenyataan. Cerita. Nah, orang ini satu sudah meninggal. Kita ini mau nyampaikan, mau menikmati berkat Tuhan tanpa harus memandang orang-orang. Betul, amin. Nah, saudara kasih, tampil bahwa kita ini anak Tuhan. Amin. Jangan pernah melihat bahwa sesuatu halangan di depan ini menghalangi berkat Tuhan. Amin. Tampilkan. Karena kita ini anak Tuhan. Anak yang sudah desain untuk memperoleh kemenangan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang bersembunyi. Maka Bapamu yang tidak. Nah, ketika saya bekerja itu ada sales yang pakai uang. Kebetulan sales ini di area otomatis saya pun juga dituduh. Kenapa sales ini pakai uang kok Bapak? Ya, saya ke kantor Polrestabes. Itu ngeri lagi. Kundak-kundakannya itu lantai 4. Tidak ada lift. Kundak-kundakannya tinggi. Saya bilang kepada Bapak polisi, Pak, tidak ada lift. Tidak ada, Pak. Ya, Bapak pelan-pelan. Bisa ya, Pak? Bisa. Bapak polisinya ini seperti kasihan ya. Bisa ya, Pak? Apa perlu? Tidak usah, Pak. Saya jalan. Saya berharap, Pak, saya bisa jalan begini-begini. Ini kapan saya proses? Masih lama, Pak. Sekitar 2-3. Oh, kenapa, Pak? Kira-kira ditambah 1 bulan lagi saya naik turun. Kaki saya sembuh. Pasti ya. Polisinya tertawa. Naik turun, naik turun, naik. Ya, puji Tuhan. Setelah ada proses, saya tidak dianggap sebagai orang. Karena memang. Dan disitulah saya berdoa di tempat. Rambut saya sempat bobol. Saya ini paling orang yang paling menghargai yang percaya. Kalau saya sudah dipercaya, itu yang saya hargai. Dan saya mati-matian untuk mempertahankan dengan cara apa? Ketika sudah mulai ditanya bos sampai seperti itu, saya takut orang ini sudah tidak percaya. Saya nangis. Ini yang saya lakukan. Tolong saya masih tetap dipakai sampai pada COVID kemarin keluar. Tuhan mau memberikan pemulihan kepada Bapak. Percayalah tidak lama lagi Tuhan memberikan satu kemenangan apapun bergumulan. Amin. Dan katakan bahwa Tuhan sudah berjalan di depan untuk menyelesaikan setiap perkara dan memberikan kemenangan. Oke. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil. Perhatikan. Jika kita mengaku, ini garis bawah, mengaku, orang yang mengaku, nah, kesaksian dari Pak Endro, ini adalah membentuk sebuah kejujuran. Pak Endro pernah mau dipalak beberapa orang. Itu dirampok lah semua. Pak Endro dapat sekian dari bantuan. Katakan sejujurnya, mengaku bahwa kita punya segini. Dan tukang pala itu itu menjadi tempat, jadi sesuatu yang hidup di saya Pak Endro. Terima kasih. Tukang pala pada waktu itu mereka ada. Ketika kita mengaku ini bagian dari satu perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan tolong. Maka ia adalah setia dan adil. Dia bahkan tidak memandang kesalahan kita. Dia setia dan adil sehingga efeknya adalah ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak peduli kejahatan yang model apa. Katakan di sini bahwa Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti gimisi dan seperti kain kesubat, dia akan memutihkan seperti salju. Dia tidak akan kehilangan. Karena pengampunan kemudian melalui kuasa Yesus itu ada. Tetapi tuntutannya Tuhan punya aturan main untuk kita bisa memulai. Dengan cara apa? Dan itulah yang akan kami. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Saudara siap untuk dipulihkan? Amin. Saudara siap untuk didisplay Tuhan untuk menjadi proyek percontohan? Amin. Saudara siap untuk melepaskan keegoisan dan tunduk pada kasih karunia, tunduk pada kuasa Allah? Amin. Buat terakhir. Buat saudara, itu ada satu paket untuk kita mengalami berkat-berkat. Ingatlah bahwa Tuhan menyediakan berkat sebanyak-banyaknya dan itu merupakan kerinduan. Tinggal kita memetiknya, tetapi dengan caranya Tuhan. Dengan aturan mainnya Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang sulit buat Tuhan untuk memulihkan. Hari ini, jika Bapak Ibu sedang menghadapi satu perkara, menghadapi satu hal yang tidak mampu untuk aku terus bertahan seperti itu. Aku sudah gerejo-gerejoan. Aku sudah tidak mau. Aku sudah. Hari ini firman Tuhan sudah memberikan pencerahan pada itu. Firman Tuhan sudah landing. Firman Tuhan sudah sampaikan. Aku akan memulihkan. Amin. Terima ini. Aku akan memulihkan. Aku akan menjadikan sebagai seorang. Tetapi seperti benar firman Tuhan. Mulailah dengan jujur berkata. Mulailah masuk di pintu dan berdoa. Dan mulailah mengampuni orang-orang yang di sekeliling. Karena itu juga menjadi penghalang berkat Bapak. Kita akan lihat di dalam prosesnya Markus 11:25. Markus 11. Ya. Oh, saya bisa minta tolong baca. Cara lantang, berdiri, seperti suara malaikat. Markus 11:25. Amin. Ini juga satu penghalang. Barangkali kita juga ada problem dengan pasangan, dengan kakak, cece, semuanya. Hari ini Tuhan juga mau dan rindu untuk memberikan salah satu hal. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin dengan tetangga atau dengan relasi. Hari ini bawa mereka dalam api dan Tuhan akan segera memberikan dari surga, langit terbuka untuk memberkati kita. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan satu lagi, ketika kita berdoa di dalam Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1:6, hendaklah ia meminta dalam iman. Nah, ini penting. Dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab iman adalah dasar dari segala kebenaran. Iman adalah dasar dari segala apa yang kita inginkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan dan terus orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan memberikan kemudahan. Pegang itu. Janji Tuhan hari ini akan terjadi pada Bapak Ibu. Percayalah, kita pulang dengan satu hal yang berbeda, dengan satu cara pandang yang berbeda, dan setiap hal yang Tuhan izinkan hadir, kita sudah punya pola pandang. Ini kesempatan untuk aku mengubah air mata ini menjadi mata air. Kesusahan ini menjadi satu sebuah terobosan baru dalam kehidupan dan Tuhan diberkati. Katakan itu pada setiap kita mengalami masalah-masalah, itu akan memberikan spirit. Saya sudah sampai pada tempat ini, saya sudah berdiri di tempat ini. Dan kenapa saya sampai seperti saya memperkatakan benar. Sekarang gantian Bapak Ibu yang mulai memperkatakan untuk sampai atau kemana, untuk satu rencana yang depan, katakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membawa Bapak Ibu dan berdampak menjadi berkat. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Ada satu pujian, curahkanlah